Selamat datang di podcast Sambat. Aku Sambat, Kamu sambat, kita semua sambat. Akhirnya kami Project masuk ke dunia podcast lagi. Podcast Sambat. Kenapa kita bikin podcast Sambat? Nah, karena kita melihat banyak kejadian di dunia ini yang kayaknya nggak baik-baik aja. Betul. Ya, jadi betul. harus kita komenin. Sebenarnya nggak harus kita komenin, tapi kita butuh konten jadi kita komenin. Karena hidup kita semua pasti sambat. Ada yang belum tahu sambat? Sambat adalah ngeluh, curhat. Jadi pasti hidup kalian 24 jam kalau nggak tidur pasti sambat. Bahkan sampai ada filmnya. Nanti kita sambat tentang hari ini. Oh ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Ya. Oke, jadi sambatan kita itu pasti banyak. Kalau teman-teman pada lihat berita ya di kemarin-kemarin lah. Ada sesuatu yang bikin kita geleng-geleng dan pasti yang kerasa ada satu cewek gitu sedang mengalami kejadian. Oke. Dan gue yakin pasti dia itu sambatannya minta ampun. Apa tuh? Oke, jadi ada berita nih, gue juga ada berita. Ini berita asli nih. Berita real. asli. Gegara iseng, jari tengah mahasiswa ini terjepit di lubang kursi kampus. Gara-gara iseng, jari dia kejepit di lubang. Kursi kampus, dia yang lubang-lubang banyak, dia iseng tuh. Masukin gini. Masukin jari. Enggak, ini menurut gua adalah bahaya dari kebosanan. Jadi ini bahaya dari orang kalau lagi terlalu bosan tuh peluang buat ngelakuin hal tololnya meningkat. Oke, berarti sambatannya sebenarnya dia kuliahnya nggak enak, dosennya nggak enak, akhirnya dia bosen. Biasanya jari tengah masuk di mana gitu kan? Jadi masuknya di lubang kursi. Oke. Jadi hampir 60 menit baru bisa lepas. Jadi celahnya sempit sekali. Damkar baru datang harus pakai kawat kecil untuk penyangga melindungi jarinya. Enggak, tapi emang nggak ada alasan lain selain dia kayak apakah mungkin dia ngelakuin challenge gitu? Gini, lu pernah ngupil? Pernah. Apakah harus ada upil? Enggak, trying, mencoba. Nah, Ya. Lu masukin jari ke telinga? Ya. Apakah gatel? Enggak. Ada yang kebiasaan kan? Ya. Nah mungkin dia... Kebiasaan macam apa masukin ke lubang kursi? Apa itu? Nih, jadi dia bilangnya tadi iseng doang masukin 5 jari ke lubang. Pas ditarik yang jari tengah kanan tersangkut. Bentar. Lo kalau udah masukin 5 jari itu namanya bukan iseng lagi. Itu namanya cari masalah. Iseng tuh masukin 1, udah puas. Oh, udah nih akhirnya gue udah nyoba hal ini. Udah, gue gak mau lagi. Itu iseng. Dia berarti butuh tantangan. Jadi dia mungkin hidupnya itu keluh kesahnya tidak punya tantangan. Semuanya terlalu mudah. Ketika ada yang lubang besar, lubang kecil kenapa nggak kita coba gitu kan. Dan terjadi di kampus UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Ini mungkin karena baru udah masuk semua gitu ya. Jadi banyak mahasiswa yang udah datang dan bayangkan dia lagi belajar dari rumah, pas ada waktu ke kampus untuk bimbingan kayak tanda tangan dan dia sendirian. Bayangin kampusnya baru buka, itu ada dia di kursi. Betul, dan dia begini, ngapain mental man gitu kan. Kamu ngapain? Enggak apa. Kamu maling ya? Bukan. Waktu yang dibutuhkan bisa lebih dari 1 jam. Bisa. Lebih dari 1 jam, tapi untunglah lah. Jadi hidup itu memang gak perlu sebenarnya kita syukuri. Jangan cuma kita keluhkan. Ada yang melihat dia memasukkan jari tengah gitu kan, terus nggak bisa keluar, akhirnya manggil orang lain. Nah orang lain manggil damkar. Ya, gitu. nyusahin damkar kan. Nyusahin damkar. Jadi sebenarnya kalau damkar itu kita undang ke sini keluhannya juga banyak. Iya. Karena kan biasanya damkar pemadam kebakaran, memadamkan api. Iya. Tapi kemarin gue juga lihat di Twitter gitu kan, handphone nyemplung, manggil damkar. Oh, berarti damkar tuh sebenarnya bisa dipanggil buat apa aja? Apa aja. Serius loh? Lu ada ular, damkar kan? Yeah. Pasti damkar, gitu kan. Kucing di atas genteng, damkar. Yang heroik mungkin menyelamatkan anjing yang lagi hanyut, ada banyak. Makanya pasti kalau kita undang damkar, lucu tuh kita undang damkar ya. Undang kali ya? Undang sekarang kali ya? Apa? Ya, kali ya? saya ingin membantu orang-orang, tapi sebenarnya orang-orang ini merepotkan gitu kan. Iya. Saya nggak dapat apa-apa gitu kan. Oh, oke. Saya nggak dapat apa-apa, tapi semua beban di saya gitu pasti. Wah, bisa tuh panggil. Kita panggil damkar kali sekarang ya. Oke. Kita bilang ada yang tenggelam. Kalau tanya apa yang tenggelam, ini engagement kami. Engagement kami. Oke, lanjut. Kita ada berita apa lagi? Ada berita nih. Kita ada berita lagi. Curhat
perawat curhat enak gitu kan. Curhat enak. Oke, jadi curnak. Oke. Cenah. Curhat enak. Nyunda pisan euy. Jadi ada satu orang perawat dan ini ramai di TikTok ya, Jadi satu perawat cewek sedang dapat tugas memasang kateter. Kateter itu apa ya? Tahu kateter? Nggak tahu apa itu. Ada yang tahu kateter itu yang buat Qatar. Ya. Qatar tuh negara. Qatar. Sapu dong. Kotor. Udah lanjut, udah. Udah lama-lama jadi kayak Sri Mulat ya kita nih. Ya, dari mana? Dari tadi. Nah, itu dong. Nah, lanjut apa beritanya? Jadi perawat muda berarti mungkin kisaran di kuliah 18, 19, 20-an lah ya, 20-an karena sudah praktek kerja gitu, memasang kateter dan yang dipasangin ini pasiennya itu masih muda. Katanya seumuran. Berarti seumuran si perawat ini? Si perawat cewek ini. Dan si perawat cewek ini secara mimik itu kayak nggak jijik, malah seneng. Secara mimik, nggak, tapi kan memang harusnya perawat nggak boleh jijik. Lu kayak males gak sih kalau misalnya ada kayak orang datang gitu, perawatnya kayak astagfirullah. Gitu tuh pasti. Apaan kan nggak profesional gitu, tapi ya udah lanjut. Nah, jadi nggak jijik dalam artian kayak lu dapet durian runtuh. Itu kan maksudnya hal yang butuh presisi gitu. Betul. Iya, bayangkan lu dipasang nih, iya, gua pasang, terus meleset. Itu dia. Lu sambat nggak? Wah, bukan gua sambit, bukan gua sambat lagi. Ya kali, maksudnya kalau bersihin karang gigi gitu. Lu lewat gitu kan. Iya, bersihin karang gigi. Aduh, buta nih mata gua. Iya, enggak bisa gini. Kalau bersihin karang gigi ya udahlah, magang gitu kayak. Paling kan kalau salah dikit, aduh berdarah ya udah gitu. Maksudnya masih bisa gue pakai nih. Gue nggak bisa bayangin kalau di situ ya ampun. Kalau ini kan maksudnya organ vital organ gitu. Vital, lu nyeri. Aduh gimana? Iya. Lu kena bola aja. Wah mules gua. Mules kan? Mules gua kena bola. Gue dulu pernah pas abis sunat. Ini serius, ini true story. Lu belum selesai aja, gue udah bayangin. Ini true story nih. Gue abis sunat. Nah lagi abis sunat nih. Kan sunat tuh biasanya ya udah pakai ditutupin kan pakai sarung. Oke, lu pakai ini nggak sih? Apa sih kalau orang Jawa bilangnya itu pentang. Jadi apa? Rantang. Ya mungkin namanya. Jadi untuk apa namanya? Untuk melindungi biar lu nggak nempel sama sarung kayak atau celana gitu. Jadi biar nggak nempel kan masih basah Gak tuh. ada. Karena gue dulu sunatnya laser. bukan metode baru. Cincin. Ada sunat cincin. Namanya. Jadi pakai mantri. Ya, apa mantri apa dokter? Gini. Dokter. Dan dokternya bukan dokter magang nih. Oke. Jadi profesional ya dokternya nih. Sunat nih. Jebret. Hilang kan tuh. Oke. Kulitnya hilang. Kulitnya hilang. Baru di atasnya dipasangin cincin. Biar? Cincin itu kan. Biar gak melebar. Bukan. Itu jadi buat pengobatannya biar cepat sembuh. Oke, cincinnya cincin apa? Cincin logam kayak cincin nikah gitu? Bukan. Cincin kayak plastik gitu tapi ada kayak obatnya dalamnya. Kondom? Enggak kayak kondom. Kayak cincin. Terlalu lama lepas sendiri cincinnya. Gue pada pakai cincin nggak? Enggak kan? Ini emang metode baru pada saat itu, tapi nggak ada yang pakai lagi. Jadi kayak metode gagal. Ada yang geleng. Di pojok ada yang geleng-geleng, udah sunat apa dia gitu. Ya. Intinya seperti itu, gue lagi sunat. Oke. Sudah, kan biasa kalau lagi sunat gitu banyak keluarga yang datang kan. Kayak ngasih sumbang gitu. Terus? Nah, jadi gue duduk di teras. Tungguin orang-orang datang. Santai sambil ngerokok. Nggak ngerokok, masih di SD gila. Nah, santai-santai gitu. Terus? Karena banyak keluarga gue, banyak kayak yang ngumpul tuh. Dan mau ngecek biasanya. Iya mau ngecek. Ya udah biasa aja lihat. Oh kecil lagi. Nah lanjut kan. Nah, terus di depan teras gue tuh ada bukan lapangan sih. Kayak tanah kecil. Taman kecil gitu. Ada saudara-saudara gue main bola. Bola plastik, bola plastik. Oke, bola plastik masih untung lah ya. Karena gue tahu nextnya kemana nih. Iya, tendang, kena lah. Itu gue. Duh, gue udah ngilu.
Masih basah kan? Masih basah, baru. Jadi kayak umpamanya pisang Ambon itu kalau yang masih muda itu kan keras banget, kita nggak bisa gigit gitu kan. Tapi kalau udah berapa hari atau udah kuning gitu kan agak benyek-benyek. Nah kita kan posisinya biasanya masih benyek tuh. Masih benyek ya. Oke, lanjut. Oke, akhirnya udah kena, makin benyek tuh. Makin benyek, udah akhirnya kayak pas itu gue nangis tuh. Nangis kayak, aduh kenapa hidup seperti ini gitu. Mungkin itu momen pertama kali gue sambat sih. Oke, sambatan pertama kelas 3 ketika udah dapat ide, dapat bisa mikir dan sunat. Ya, kenapa hidup seperti ini? Kayak hidup tuh ngerasa gue gak adil. Enggak. Sesakit apa? Aduh. Nih, maksudnya dalam kondisi sehat aja itu lo kena bola mules. Ya, dan gini kalau pengalaman kita sama ya bagi yang udah kitan gitu ya. Biasanya kita ada kipas angin, benar nggak? Biar kayak panas itu entah selepnya kayak apanya gitu. Ya kan itu pun udah nyiksa gitu kan. Apalagi panas, lembek. Ya. Tapi kan kalau gue kena bola. Iya, dan ada cincinnya. Ingat ada cincinnya. Ya. Dan pada saat itu kan gak bisa lari. Jadi kayak cuma gini doang. Gue panggil nyokap gue kayak, "Bu, tolong." Help. Terus sih udah, apa? Emergensi tindakannya apa? Manggil damkar. Kata damkar, apa yang harus saya selamatkan? Guys. Ini nih di episode kali ini kita ada teman kita tuh, kita yang sambatannya itu luar biasa. Sebenarnya. Jadi nggak main-main. Betul. Kita bukan bermaksud ngecengin ya. Ngecengin si teman kita ini ya. Cuma memang kadang dia perlu ada stress release. Salah satunya mungkin diceritakan. Oke, ya. Jadi dia sambatannya apa? Mari kita sambut Abed. Abed ini adalah teman kita gitu kan, kulit sawo matang, masih jomblo dan usia berapa lu, Bed? 22 tahun. 22 tahun. Hidupnya penuh sambat nggak? Penuh banget, penuh. Orang susah. Terus, oke, kelihatan wajahnya. Next. Terus orang susah, anak yatim. Yatim. Bukan piatu. Ya, yatim aja. Oh, yatim nggak pakai piatu. Oke, yatim tuh berarti bokap nggak ada? Bokap atau nyokap salah satu. Oke. Terus? Udah orang miskin, yatim. Terus bodoh sih bisa dibilang bodoh juga. Bodoh ya. Oke. Itu bodoh lebih ke arah emang lu malas belajarnya kayaknya apa gimana? Malas berpikir sih kayaknya. Oke, tolol berarti. Tolol ya. Itu berarti bukan bodoh, lebih ke goblok. Udah 3. Ada satu lagi nggak? Ini sih gue anak panti aja sih. Oke, tepuk tangan buat Abed. Berarti lo anak panti. Iya. Anak panti. Maksudnya lo dari kecil memang hidup dan tinggal di panti. Betul. Oke. Kita mengerti lah sambatan lo ya. Iya. Kita masuk ke fase sedih ya. Jadi nanti tolong musik editor. Jangan dong. Enggak ya. Jangan. Udah cukup. Oke, Bet. Selama 22 tahun, dari masa sekolah dulu deh. SMP, SMA. Yang lu paling sebelin dan akhirnya lu sambat, kenapa sih hidup gua begini? Ya. Dari gue sekolah nih, dari SD, SMP, SMK, kuliah aja nih, masih aja ada sambatan. Oke, semuanya sama nggak? Ada satu sambatan yang sama nggak selama SD sampai kuliah? Orang tua masih kayak gitu. Orang tua masih kayak gitu tuh gimana? Masih yatim gua. Orang enggak kayak gitu tuh enggak kebayang di otak gua apakah orang tua lo merangkak kayak gitu tuh. Iya kan. Masalahnya jalan ke belakang kayak. Iya. Mas, gini ya. Orang tua gue itu masih gila. Gue nih dari kecil udah ditinggalin. Oke. Sama bokap gua. Ya. Bokap lo kemana? Naik bajai? Meninggal. Oh, meninggal. Bokap meninggal. Balik papan. Bukan salah lu. Ya, emang terus. Bokap gue meninggal. Nah, terus emak gue masukin gue panti. Nah, setidaknya ya, emak gue tuh berusaha buat cari cowok gitu loh. Ini enggak lu salahnya adalah kenapa emak gue gak kawin lagi gitu. Gak cari cowok gitu ya. Iya. Berarti lo mempermasalahkan itu? Iya, gue butuh sosok seorang bapak. Mana bapak? Betul. Sama kita. Gue juga gak punya bapak. Gue juga gak punya bapak.
Ya sama. Oke, kita bikin trio ya. Kalau ada Libels kita no father. Gitu. Trio no father gitu. Enggak, tapi berarti lo bermasalahkan nyokap lo yang kok nyokap gue pasif-pasif aja deh, enggak. Iya, maksudnya nggak ada pergerakan gitu loh. Setidaknya kayak gue SD nih. SD itu gue umur berapa ya? Umur Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, 78 lah. 78. Ya, kelas 2. Nah, itu berarti emak gue masih muda dong. Oh iya dong. Masih muda dong. Masih masa produktif. Iya. Tapi kan lu maksudnya dari SD, SMP, SMA lo di panti nih. Anak panti nih ya. Anak panti ya. Kalau kita sih itu anak Jaksel. Anak Bekasi nih, anak Bekasi. Enggak, gue cuma SD doang di panti. Terus emak gue punya duit lebih, baru diambil gue. Oh, SMP-nya berarti SD di panti. SMP-nya gue di luar. Di SD itu kan biasanya ya orang kalau mau naik kelas itu ada momen bagi raport. Lo kan gak ada yang nemenin nih. Jadi lo ngambil raport tuh gimana? Betul. Siapa nama lo? Nama lengkap lo? Albert Bernardus. Albert Bernardus. Atas nama Albert Bernardus. Ya, panggil kan. Datang sepanti gitu kan mewakili. Ya, saya Pak mewakili gitu kan. Ya. Enggak. Itu gimana maksudnya? Apakah ngambil raportnya biasa kayak ya udah ngambil aja atau diwakilin atau gimana? Enggak, jadi gini, atau dikirim via wesel, telegram. Jarak panti sama sekolah tuh deket banget. Jadi kayak ya kalau misal mau ambil rapot ya biasa aja gitu loh. Kayak anak-anak mau ke sekolah. Ngerti gak sih? Kayak anak-anak mau ke sekolah tuh kayak ya udah jalan bawa tas. Terus rapotnya dipanggil aja kayak sesuai absen. Oh, lu dipanggil. Biasanya kan yang dipanggil tuh orang tua. Ya gak ada orang tua. Oke, berarti lu sendiri. Oke, lu terima. Nah, biasanya ya. Ya. Gua atau nyokap gua nih waktu terima rapot gitu kan, kasih ke gua gitu kan, gua seneng. Oh, oke. Oh, mama bagus gitu. Nah, lu ke siapa? Ya ke temen. Oh, flexing jadi ke temen. Sharing aja lu dapat berapa. Kayak gitu aja. Oh, ya. Main bagus-bagusan nilai sih, lebih kayak bagus-bagusan nilai aja. Oke. Di panti ada TV? Nggak ada sih. Ada tapi TV mungkin TV bersama betul. Buat kayak nonton film. Lo pernah nggak di panti gitu nobar acara Family 100? Iya, Dusia. Lu mendengar nama kuis Family 100 tuh? Iya, atau nobar keluarga Cemara gitu pernah nggak? Nggak pernah. Untungnya pihak panti itu kayak nge-ban acara-acara itu. Jangan, ini acara hoak. Untungnya ini betul. Acara yang tidak cocok untuk kita semua gitu. Iya, Gak relate. Untungnya. Oh, emang beneran di band? Iya. Jadi kayak cuma Sabtu Minggu kita kayak kasih kaset, kayak kaset nonton film apalah, tapi jangan bertema keluarga. Kasetnya apa? CD ya. Sedih banget ya Allah. Tapi jangan bertema keluarga. Gara-gara gua nggak suka aja gitu loh nonton film keluarga. Apa itu keluarga? Jadi Abed ini kalau kita semua pasti sekali seumur hidup pernah masang wallpaper atau ngelihat foto keluarga di handphone. Lu berarti nggak pernah gitu ya? Ada wallpaper keluarga lo gitu di handphone kayak atau di mana kayak di laptop kayak. Keluarga satu-satunya dalam hidup gua adalah diri gua sendiri. Oh, HP gua. Berarti di kakak lo sendiri tuh? Enggak. Di wallpaper foto handphone gua ya gua aja sendiri. Okay. Itu kayaknya lo lebih ke narsis nih. Feeling gua. Bentar. Iya. Tapi lu masih punya kartu keluarga kan? Masih. Ya berarti lu ada keluarga. Iya. Itulah harus itu. lu syukurlah. Amin. Cuman pasif.